Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My Classic by Skuter. Balik lagi di acaranya My Skuter TV, di acara Biskut Bincang Skuter. Setelah kemarin ngobrol-ngobrol sama owner atau yang mempunyai di tempat, hari ini Vokal akan mewawancarai sosok atau dalang di balik terwujudnya motor-motor My Skuter. Di sebelah Vokal udah ada sosok yang bernamakan dengan Zen Setiali alias Jejen. Halo. Damang. Bincang-bincang sedikit mengenai Vespa dan unit-unit yang ada di sini. Di sini kan dilihat-lihat motornya semua full restorasi. Hampir semua full restorasi. Mengapa memilih atau mengusung konsep restorasi dan tidak membiarkan originalitasnya? Jika ditanyakan kenapa, karena pertamanya memang kita mempunyai sebuah konsep motor-motor klasik, tapi disediakan dengan baru, gitu. Jadi dari mesin, dari cat, dari segala hal apapun itu, dari hal terkecil sampai hal terbesar, kita diutamakan baru karena kita Vespa ini untuk disediakan kepada orang-orang yang ingin membeli, orang-orang yang hobi, agar memang ketika mendapatkan Vespa itu langsung mendapatkan Vespa yang memang siap pakai, bukan siap ke bengkel gitu. Jadi kan sedikit bercerita bahwa sebelum terbentuknya Vespa ini ada beberapa cerita memang dari orang lain, dari orang-orang yang kapok pakai Vespa ya, kapok, bener-bener kapok nih. Anjing pakai Vespa mah rudet gitu. Benar. Gitu tah. Letik-letik mogok. Nah, saya di sini menyediakan Vespa yang memang kalian pingin Vespa klasik tapi siap pakai gitu. Jadi tidak mengutamakan sebuah originalitas gitu. Memang originalitas kita pertahankan di body set, fork, di mesin gitu. Tapi untuk selebihnya, untuk cat, kita cat ulang. Direkondisi lagi. Iya, direstorasi kembali lagi. Jadi konsepnya ya untuk total keseluruhan yang ada di sini restorasi style. Jadi memang sebenarnya lebih hobi di restorasinya ya, bukan di original. Apa sih alasannya? Kenapa memilih? Alasannya karena si Vespa itu yang namanya juga barang antik ya. Yang namanya barang antik jika dirawat, jika diperbarui itu pasti akan lebih indah. Gitu, karena ini adalah sebuah fungsi kendaraan bermotor. Nah, alangkah mengerikannya kan memang sih banyak yang original, banyak yang catnya masih bladus, masih ori, disebut keren oleh orang-orang yang pecinta Vespa. Tapi untuk seutuhnya Vespa itu bisa dikatakan untuk orang keseluruhan ya, kalau yang jelek bladus ya jelek gitu, ya jelek. Nah, kita kenapa mengutamakan restorasi style? Jadi memang si Vespa ini mempunyai sebuah keindahan yang memang bagus gitu. Terus masuk lebih ke teknisnya nih. Untuk merestorasi satu unit Vespa dibutuhkan waktu berapa lama? Untuk merestorasi Vespa itu bagaimana tingkat kesulitannya ya. Jadi misalkan kalau ada bahannya yang bagus, itu paling cepat 3 minggu. Ya, tapi kalau misalkan Vespa yang memang udah bobrok gitu ya, yang memang harus ada dilas, harus benar-benar di Sentuhan khusus lah ya. Ya, sentuhan khusus itu bisa sampai 2 bulan. 2 bulan. Berarti paling cepat 2 minggu, paling lama cuman 2 bulan. Dan dengan 2 bulan anjir paling lama. Terus pasti sering nih kan merestorasi, sering. Pernah dapat unit Vespa sebobrok apa? Kalau disebut sebobrok apa, banyak sih ya. Tapi alhamdulillah sih nggak ada yang sulit. Cuman memang tingkat kesulitannya itu yang bobroknya itu yang udah benar-benar bodinya udah habis gitu. Jadi seperti ada cerita nih. Seperti Pak Agus Murdiono, owner My Skuter, pernah mendapatkan Vespa yang memang sudah lama
hujan, sudah lama benar-benar disimpan di luar lah. Jadi emang dibengkalai. Ya, sudah terbengkalai lah. Udah kena hujan, kena panas, udah keropos lah. Udah keropos decknya, udah habis. Nah itu sih yang sulit, yang bukan sulit sih, masih tetap mudah, cuman yang memang pengerjaannya agak lama. Gitu. Tuh gol jajan deh. Semua dianggap mudah, semua dianggap enteng anjir. Nah, terus kacau ya jelema ya. Gokil ya jelema ya. Terus dari merestorasi Vespa, pernah nggak sih menemukan hal paling sulit apa dalam restorasi? Menemukan hal yang paling sulit untuk saat ini? Untuk dari sekian perjalanan merestorasi Vespa, pernah nggak sih mengalami fase di mana iya paling hese, yang ini paling sulit? Nggak ada sih. Semua anggap enteng. Semuanya anggap biasa saja. Cuman memang mungkin dari pengerjaannya itu harus telaten, detail, terus dimaksimalkan, tidak ada dempul gitu. Jadi memang paling yang agak sulit itu untuk membentuk sebuah bodinya gitu. Membentuk sebuah bodinya. Jadi memang dibalikin ke bentuk semulanya yang memang sedikit butuh effort ya, butuh upaya yang lebih. Nah, terus dari perjalanan seorang JJ nih, merestorasi Vespa, lain sebagainya dan lain-lain, hal yang paling disenangi ketika merestorasi itu apa sih? Ketika disenanginya seperti apa nih? Jadi misalkan kan restorasi ada beberapa hal ya. Misalkan restorasinya hanya di kaki-kaki atau total gitu. Nah, misalkan kalau yang paling saya senangi itu di pengecatan, di painting. Karena kenapa sih saya lebih senang di situ? Karena di situ ada sebuah kesenangan di mana kalau bentuknya bagus, terus catnya bagus, mulus, terus detail, itu kan ada sebuah kesenangan tersendiri ketika dinilai oleh orang lain, terus ketika si pemilik puas dengan hasil karya saya, itu sih kesenangannya di situ. Jadi bisa dibilang restorasi ini adalah sebuah seni ya, seni membangun. Ya. Jadi ketika kita sebagai seorang seniman dan karya kita dimiliki orang lain, kita merasa puas, merasa senang, benar kan? Merasa puas dan lebih merasa bermanfaat lah mungkin ya, daripada yang mengutamakan original. Kan konsep saya itu restorasi style gitu ya. Konsepnya restorasi style. Kenapa restorasi style? Kenapa sama saya harus gitu ya? Harus setiap Vespa itu direstorasi. Karena ya memang tahun tua, terus gimana sih semulanya Vespa itu gitu. Gitu sih. Si My Scooter sendiri punya nggak sih nih kayak standarisasinya ketika motor untuk dijual itu seperti apa? Kayak misalnya harus melewati kualifikasi ini. Jadi punya standarisasi tersendiri nggak sih? Oh ya, ada. My Scooter itu punya standarisasi. Yang pertama itu body set harus original. Terus kaki-kaki kayak fork itu harus original. Terus yang paling utama di My Scooter itu semuanya harus baru. Jadi gitu, semuanya harus baru dan fungsi ya. Fungsi jadi Diutamakan lebih ke fungsi. iya, diutamakan lebih ke fungsi. Misalkan kita mempunyai sebuah speedometer original, tapi sudah tidak fungsi. Di My Scooter itu dibiasakan tidak dipakai karena diganti. Tapi diganti dengan original juga, kalau enggak kualitas original. Karena yang diutamakan di My Scooter itu Vespa yang benar-benar siap pakai, Vespa yang benar-benar siap jalan, bukan siap ke bengkel gitu. Jadi untuk momen My Scooter ketika si konsumen dapat Vespa, ketika pakai dapat momen terbaik gitu. Anjir, ini Vespa teh ngeunah ningannya lah. Kararipu. Benar. Jadi memang ini tuh kayak orang-orang biasa nyari Vespa tuh dengan keadaan yang biasa aja, yang originalitas. My Scooter punya konsep sendiri.
katanya Vespa ini memang harus keren, harus fungsi, harus kinclong, harus bersih. Jadi My Scooter punya konsepnya sendiri untuk restorasi ini. Terus dari perjalanan panjang restorasi Vespa pasti nggak mudah kan? Ya. Dan butuh ilmu yang banyak. Udah berapa lama ini berkecimpung di dunia restorasi Vespa? Di dunia restorasi Vespa saya memulai memberanikan diri mencoba ya, mencoba walaupun banyak gagal ya, banyak salah. Saya itu di 2009 saya sudah jadi Vespa? Udah bergelut di dunia Vespa berarti 2009? Kalau bergelut di dunia Vespa mungkin saya di 2004. Saya di 2004 saya sudah bergelut di dunia Vespa, tapi belum ke dunia restorasi Vespa. Di restorasi Vespa itu saya di 2009. Saya mulai mencoba untuk memberanikan diri betulin Vespa, terus ngeromak dari mesin pertama kan, langsung ke body gitu. Jadi teman-teman gak usah raguin lagi lah masalah kualitas dari My Scooter sendiri. Orang tukang sulapnya aja dari 2009 udah main Vespa, gila nggak anjir? Merestorasi Vespa dari 2009, jadi dia udah paham bagaimana menentukan bodi yang bagus dan lain sebagainya. Dia ahlinya. Emang gokil ya jelemanya. Semua dianggap enteng, semua dianggap mudah. Karena ya tante hanya boga kain hidungnya, semua bisa jadinya. Itu tuh. Buka. Jadi. Oke, pokoknya teman-teman sampai sini aja perbincangan aku sama Jejen sebagai orang atau sosok di balik terwujudnya motor-motor My Scooter. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My Classic, My Scooter.